dosaku yang uhumi. Mate dohodi hau pinor silang sundo di bandu ulaoni. Sai ho sambing na puna awon ho huhut honi tanokon ho do damiku ho do ngoluku ho hati urone rohati hi holongi. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 38 ayat 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Sekali lagi saya membacakan untuk kita seluruhnya. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan hari ini saya ambil yaitu Tuhan yang melayakkan. Ketika kita mengetahui Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, hanya Tuhan yang melayakkan kita menjadi layak di hadapannya, itu adalah suatu anugerah yang sungguh luar biasa dan yang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi penderitaan, menghadapi kesukaran, kesulitan dalam kehidupan kita. Bahkan kita mengatakan saat seolah-olah penderitaan kita sudah serasa sangat pahit sekali. Bahwasanya Yesaya mengatakan, dikatakan di sana penderitaan yang pahit itu telah menjadi keselamatan bagiku. Ternyata Bapak Ibu tidak selamanya yang pahit itu adalah sakit. Yang pahit itu adalah hal yang paling menyiksa. Terkadang yang pahit itulah itu yang mengobati. Sama seperti ketika kita mengalami penderitaan oleh sakit penyakit, kita diberikan obat yang tidak berasa, yang sangat pahit menurut kita, tetapi yang pahit itu, obat yang pahit itu, itulah yang menyembuhkan kita. Maka terkadang Bapak Ibu serta saudara-saudariku, penderitaan kita, kesukaran kita, kesulitan kita tidak melulu seperti pahitnya empedu, tetapi bisa menjadi keselamatan bagi kita. Tuhan memiliki dan bekerja memberikan keselamatan kepada kita dengan caranya yang unik. Tuhan berkata kepada kita, Dia akan memberikan penderitaan apa yang boleh kita pikul Bapak Ibu. Jadi ketika kita menghadapi penderitaan, jangan langsung kita menganggap itu adalah suatu siksaan. Tetapi lihatlah penderitaan yang kita alami, jikalau kita setia, yakin pada pertolongan Tuhan, itu akan mendatangkan keselamatan bagi kita. Yesaya mengatakannya, firman Tuhan ini berkata kepada kita, maka ketika kehidupanmu, penderitaanmu sungguh pahit, itu akan berubah menjadi keselamatan. Hanya orang-orang yang setia bertahan di dalam penderitaan imannya bersama-sama dengan Yesus Kristus, dia akan mendapatkan keselamatan Bapak Ibu. Lalu yang berikut Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Yesaya ini juga mengatakan Tuhan adalah penyelamat jiwa kita dari kebinasaan. Maka jangan pernah Bapak Ibu mencari kekuatan apapun di dunia ini yang menurut kita mampu menyelamatkan jiwa kita. Hanya Tuhanlah yang mampu menyelamatkan jiwa kita dari kebinasaan. Jangan pernah kita percaya kepada kekuasaan dunia ini, sebab kekuasaan dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan daripada kekuasaan Allah.
Maka jikalau hidupmu, jiwamu ingin selamat, datanglah kepada Tuhan. Karena dialah yang membawa kelepasan, membawa penyelamat bagi jiwa kita dari kebinasaan itu. Maka tetap yakin dan percaya Bapak Ibu dalam setiap tindakan dan apa yang boleh Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Lalu dia katakan, Yesaya berkata juga, engkau melemparkan dosaku dari hadapanmu. Ketika Allah memberikan kesempatan bagi kita, dia mengampuni dosa kita. Maka dia benar-benar melakukan dan memberikan kepada kita pengampunan. Sungguh luar biasa sekali Bapak Ibu. Dia menyelamatkan kita, mengubah penderitaan yang pahit menjadi keselamatan, menyelamatkan kita, menyelamatkan jiwa kita dari kebinasaan, dan memberikan pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Kita benar-benar semuanya dilayakkan oleh Tuhan. Kita yang tidak layak tetapi dilayakkan oleh Tuhan menjadi pewaris dari kerajaannya. Kita adalah seorang yang hancur, berantakan, menyedihkan oleh karena dosa kita, tetapi kita dilayakkan olehnya. Maka apa yang perlu kita lakukan saat ini di masa-masa penantian ini, masa-masa Advent ini Bapak Ibu? Datanglah kepada Dia yang terus membuka, mengulurkan tangannya kepada kita dan berkata, datanglah kepadaku saat ini Bapak Ibu. Jikalau keadaanmu hancur, jikalau keadaanmu menyedihkan saat ini, jikalau keadaanmu berantakan, kamu tidak tahu harus bagaimana, datanglah kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan, dia akan memberikan jalan keluar, tetapi yakin dan percayalah hanya kepada Allah kita saja. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami bahwasanya kami adalah orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Maka oleh karena itu Tuhan, semakin layakkanlah kami melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Semakin layakkanlah kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya menyenangkan hati kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Berkati setiap aktivitas mereka, berkati setiap pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, bahkan kerinduan mereka. Dan juga kami berdoa bagi yang menantikan jodoh dan juga Tuhan yang menantikan berkat keturunan, Tuhan kiranya memberikannya. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau yang berkuasa atas kami dan Engkau yang menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Hanya padamu-lah kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Horas.